Analis perdagangan. 1. Seorang analis perdagangan sedang mengkaji dampak penerapan kebijakan Safeguard terhadap impor produk tekstil. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama dari penerapan kebijakan Safeguard? A. Melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor. B. Memberikan waktu penyesuaian bagi industri domestik. C. Meningkatkan daya saing produk lokal. D. Mengurangi defisit neraca perdagangan. E. Meningkatkan pendapatan negara melalui bea masuk. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama kebijakan Safeguard adalah melindungi industri dalam negeri, bukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Opsi A, B, C, dan D merupakan tujuan yang relevan dengan penerapan Safeguard. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam analisis rantai nilai global atau Global Value Chain untuk komoditas kopi Indonesia, tahapan manakah yang memiliki nilai tambah tertinggi? A. Budidaya kopi. B. Pengolahan primer atau green bean. C. Pengolahan sekunder atau roasting. D. Branding dan pemasaran. E. Distribusi dan retail. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam rantai nilai global, tahapan branding dan pemasaran umumnya memiliki nilai tambah tertinggi karena melibatkan penciptaan citra produk dan penetapan harga premium. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis perdagangan di Kementerian Perdagangan sedang mengevaluasi efektivitas kebijakan hilirisasi industri nikel. Indikator manakah yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut? A. Peningkatan volume ekspor biji nikel. B. Penurunan harga nikel di pasar internasional. C. Peningkatan investasi asing di sektor pertambangan. D. Peningkatan nilai tambah ekspor produk olahan nikel. E. Penurunan impor produk berbasis nikel. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kebijakan hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah ekspor. Indikator paling tepat adalah peningkatan nilai tambah ekspor produk olahan nikel, bukan biji mentah. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam konteks negosiasi perdagangan internasional, apa yang dimaksud dengan Single Undertaking Principle? A. Prinsip bahwa semua negara anggota harus menyetujui seluruh paket kesepakatan. B. Prinsip bahwa setiap negara hanya boleh mengajukan satu proposal dalam negosiasi. C. Prinsip bahwa negosiasi harus diselesaikan dalam satu putaran perundingan. D. Prinsip bahwa hanya satu negara yang dapat memimpin negosiasi. E. Prinsip bahwa setiap kesepakatan harus diratifikasi secara terpisah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Single Undertaking Principle dalam negosiasi perdagangan internasional mengacu pada prinsip bahwa seluruh paket kesepakatan harus disetujui secara keseluruhan oleh semua negara anggota, tanpa ada pengecualian. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang analis perdagangan diminta untuk menganalisis dampak penerapan Non-Tariff Measures atau ETMS terhadap arus perdagangan. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam kategori ETMS? A. Sanitary and Phytosanitary atau SPS Measures. B. Technical Barriers to Trade atau TBT. C. Pre-Shipment Inspection. D. Kuota tarif. E. Export Subsidies. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kuota tarif adalah bentuk hambatan tarif, bukan non-tarif measure. SPS, TBT, Pre-Shipment Inspection, dan Export Subsidies merupakan bentuk-bentuk ETMS. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam analisis daya saing ekspor, analis perdagangan menggunakan Indeks Revealed Comparative Advantage atau RCA. Jika nilai RCA suatu produk lebih dari 1, apa artinya? A. Produk tersebut memiliki keunggulan komparatif. B. Produk tersebut tidak memiliki daya saing di pasar global. C.
Negara tersebut adalah importir neto untuk produk tersebut. D. Produk tersebut mengalami defisit perdagangan. E. Produk tersebut memiliki elastisitas permintaan yang tinggi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai RCA lebih dari 1 menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki keunggulan komparatif di pasar global, artinya negara tersebut relatif lebih efisien dalam memproduksi dan mengekspor produk tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 7. Analis perdagangan sedang mengevaluasi dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap sektor UMKM. Manakah dari berikut ini yang merupakan tantangan utama bagi UMKM dalam menghadapi liberalisasi perdagangan? A. Peningkatan akses pasar ekspor. B. Penurunan biaya bahan baku impor. C. Persaingan yang lebih ketat dengan produk impor. D. Peningkatan transfer teknologi. E. Penyederhanaan prosedur ekspor-impor. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun perjanjian perdagangan bebas dapat memberikan manfaat, tantangan utama bagi UMKM adalah menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan produk impor yang mungkin memiliki harga lebih kompetitif atau kualitas lebih baik. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam konteks analisis kebijakan perdagangan, apa yang dimaksud dengan trade diversion? A. Pengalihan perdagangan dari mitra dagang tradisional ke mitra baru. B. Peningkatan volume perdagangan akibat penurunan tarif. C. Pengalihan produksi dari barang ekspor ke barang substitusi impor. D. Pergeseran perdagangan dari produsen efisien ke produsen kurang efisien akibat perjanjian perdagangan. E. Perubahan pola konsumsi akibat perubahan harga relatif. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa trade diversion merujuk pada situasi di mana perjanjian perdagangan menyebabkan pergeseran perdagangan dari produsen yang lebih efisien atau non-anggota ke produsen yang kurang efisien atau anggota perjanjian karena adanya preferensi tarif. Kita masuk soal berikutnya. 9. Analis perdagangan diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Local Content Requirement atau LCR pada industri otomotif. Manakah dari berikut ini yang merupakan potensi dampak negatif dari kebijakan LCR? A. Peningkatan investasi asing di industri komponen otomotif. B. Peningkatan transfer teknologi ke perusahaan lokal. C. Penurunan daya saing produk akhir di pasar global. D. Peningkatan lapangan kerja di sektor manufaktur lokal. E. Penurunan ketergantungan pada impor komponen. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun LCR dapat mendorong pengembangan industri lokal, salah satu dampak negatifnya adalah potensi penurunan daya saing produk akhir di pasar global karena mungkin menggunakan komponen yang lebih mahal atau kurang berkualitas. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam analisis dampak volatilitas nilai tukar terhadap kinerja ekspor, analis perdagangan menemukan fenomena histeresis. Apa yang dimaksud dengan fenomena ini dalam konteks perdagangan internasional? A. Kecenderungan ekspor untuk kembali ke level sebelumnya setelah guncangan nilai tukar. B. Peningkatan ekspor yang signifikan setelah depresiasi mata uang. C. Penurunan ekspor yang berkelanjutan meskipun nilai tukar telah kembali menguat. D. Perubahan struktur pasar ekspor akibat fluktuasi nilai tukar jangka pendek. E. Ketidakpastian nilai tukar yang menyebabkan penundaan keputusan ekspor. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fenomena histeresis dalam perdagangan mengacu pada situasi di mana penurunan ekspor akibat apresiasi mata uang tidak pulih sepenuhnya ketika nilai tukar kembali ke level sebelumnya, menunjukkan adanya efek permanen dari guncangan temporer. Kita masuk soal berikutnya.